Penyuluh informasi publik di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta mendapat sumber daya manusia tambahan. Setelah penyuluh agama diberdayakan menjadi penyuluh informasi dan penyuluh agama mendapatkan bimbingan teknis, BIMTEK, untuk menjalankan tugas di wilayah kedua provinsi ini. Para penyuluh dibekali pengetahuan untuk menjalankan tugas baru ini. Tugas rangkap sebagai penyuluh agama ini lantaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menggaet Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik melalui pemberdayaan penyuluh agama yang telah berjalan sejak 2017. Mulai sekarang akan menyandang dua nama dengan dua peran sekaligus, yaitu sebagai penyuluh agama dan penyuluh informasi publik, ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo, Hashim Gautama di Semarang, Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. PIP merupakan mitra strategis pemerintah untuk membantu melakukan kegiatan komunikasi publik melalui penyampaian informasi program dan kebijakan pemerintah, khususnya kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau, yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal, 3T dan daerah lain yang masih membutuhkan penyampaian informasi secara terbuka. Bertugas sebagai PIP di tengah masa pandemi COVID-19 tentu tidak akan mudah untuk dijalani. Tapi saya yakin berbekal semangat dan kerja cerdas, PIP dapat menjawab tantangan yang ada dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara, kata Hashim lagi. Dalam menjalankan tugas, PIP menyampaikan pesan program pemerintah dengan pendekatan yang berbeda, melalui kedekatan dengan komunitasnya masing-masing. Daerah Jateng PIP Jawa Tengah dan Jogja siap sebarkan informasi publik. PIP Jawa Tengah dan Jogja siap sebarkan informasi publik Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022 pukul 21.31 waktu Indonesia Barat di Hotel Ibis, sehingga informasi yang diberikan oleh PIP dapat lebih diterima di hati masyarakat. Dengan pendekatan-pendekatan khas inilah, harapannya informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, tutur Hashim. Pendidikan agama, dan itu semua merupakan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Agama yang perlu untuk dilatih dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya kita membangun bangsa. Dan akhirnya terima kasih kami sampaikan, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami, dalam kami menerima Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Kota Atlas, Kota Lumpia. Silakan jalan-jalan nanti kalau di sela waktu, ya. Dan tetap jaga kesehatan. Bagi kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita semua, Om Swastiastu. Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Semarang yang diwakili oleh Ibu Haja Siti Nur Mamunah, SHI, MSI, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, ini subkoordinator pada seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama. Yang saya hormati ini Bapak Elmi Hafiz, ya, depan saya ini koordinator Kemitraan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo, dan seluruh peserta BIMTEK, ya, penyuluh informasi publik yang saya banggakan. Ini mohon maaf, ini kami memang dari Kementerian Kominfo gandeng penyuluh agama nih Ibu, ya. Nah, hari ini sangat istimewa ini ya Bapak Ibu, karena ini yang kedua ya, tadi siang saya tuh memberikan sambutan pada acara Diklat terkait dengan Perantau Humas. Diklat Perantau Humas, Diklat penjenjangan untuk Perantau Humas itu dari Kementerian Agama juga gitu, seluruh Indonesia. Nah, ini Diklat di Pusdiklat Kominfo tapi online ya. Jadi tadi saya jam 1 memberikan sambutan itu. Jadi ini yang kedua kali terkait Kementerian Agama. Saya cerita juga tentang Bapak Ibu. Ternyata sambutannya luar biasa dari BDK Banjarmasin kayak gitu ya. Ini tepuk tangan dulu ini. Tapi saya punya cerita dulu terkait dengan SDM ini Bu. Ya, ini agak santai dulu ya. Kita itu supaya ikut tetap berpartisipasi, karena kami ini dengan Kominfo terutama di Dijen IKP itu diukur dari apa? Banyaknya partisipasi publik. Gitu. Partisipasinya kan ya namanya partisipasi bisa baik bisa buruk ya. Nah yang baik kita tingkatkan, yang buruk ya kita minimalisir atau kita arahkan seperti itu. Tapi dua-duanya merupakan partisipasi. Ya.
Makanya Bapak Ibu ini peran untuk meliterasi terkait dengan beberapa hal itu menjadi sangat penting. Nah, itulah kenapa kami memposisikan Bapak Ibu menjadi mitra strategis kami di Kementerian Kominfo. Tadi itu dari BDK Pak siapa namanya Pak? Dari BDK Banjarmasin, ya itu luar biasa sambutannya Pak. Saya tahu benar kegiatan Bapak, Pak. Saya cerita tadi dalam sambutan. Baik, kita ucapkan puji syukur ya senantiasa kita